Langit Jakarta di penghujung senja adalah kanvas favorit Annisa. Semburat jingga, nila, dan emas yang terhampar di atas deretan gedung pencakar langit seolah menjadi cerminan dari kehidupannya yang penuh warna dan pencapaian. Berdiri di balik jendela kaca raksasa di ruang kantornya di lantai 27, Annisa memandang ke bawah pada kerlip lampu kota yang mulai menyala. Di bawah sana, di dalam gedung megah bertuliskan, Annisa Corp. Ratusan karyawan menggantungkan hidup pada visi dan kerja kerasnya. Perusahaan garmen yang ia rintis dari sebuah butik kecil di garasi rumah orang tuanya kini telah menjelma menjadi raksasa di industri busana muslim premium. Setiap helai benang, setiap potongan kain, setiap desain yang lahir dari perusahaan ini adalah perpanjangan dari mimpi dan integritasnya. Di usia 35 tahun, Annisa merasa telah menggenggam semesta. Karirnya berada di puncak, stabilitas finansialnya tak perlu diragukan, dan yang terpenting, ia memiliki keluarga kecil yang ia yakini sebagai fondasi dari segala kebahagiaannya. Ada Raffi, putranya yang berusia 7 tahun, seorang anak laki-laki cerdas dengan mata berbinar yang mampu meluruhkan semua lelahnya. Dan ada Bramantio, suaminya. Pria tampan dan karismatik yang ia tempatkan di posisi direktur pemasaran, bukan karena statusnya sebagai suami, melainkan karena Annisa sungguh-sungguh percaya pada kelihayan Bram dalam merajut kata dan strategi. Bersama, mereka adalah pasangan ideal, power couple yang sering menjadi buah bibir di kalangan sosialita dan pebisnis ibu kota. Rumah mereka di kawasan elit adalah istana yang mereka bangun bata demi bata, penuh dengan tawa dan kehangatan. Setidaknya, itulah yang Annisa yakini. Namun, dalam 6 bulan terakhir, sebuah melodi sumbang mulai terdengar dalam orkestra kehidupannya yang harmonis. Nada minor yang samar, namun cukup tajam untuk mengusik ketenangan batinnya. Bram berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara drastis, melainkan merayap perlahan seperti sulur tanaman beracun. Dimulai dari frekuensi, rapat hingga larut malam, yang meningkat. Kemudian, perjalanan bisnis mendadak, keluar kota yang seolah tak ada habisnya. Ponselnya yang dulu sering tergeletak di meja kopi, kini selalu berada dalam genggamannya atau terbalik di atas nakas, seolah menyimpan rahasia negara. Keintiman mereka pun mulai terasa hambar. Pelukan sebelum tidur terasa seperti formalitas, dan percakapan mereka lebih sering berpusat pada Raffi atau pekerjaan, jarang sekali menyentuh relung hati mereka sebagai sepasang suami istri. Annisa, dengan logikanya sebagai seorang pebisnis ulung, mencoba mencari rasionalisasi. Mungkin ini adalah harga dari ekspansi besar yang sedang mereka lakukan. Mungkin tekanan target penjualan membuat Bram lebih tertekan. Ia mencoba menjadi istri yang pengertian, menyambut suaminya dengan senyum hangat meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, menyiapkan air hangat untuknya mandi, dan tidak pernah mengeluh. Ia membungkam suara kecil di dalam hatinya yang berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di tengah kegelisahan batin yang coba ia sembunyikan itulah, takdir mempertemukannya dengan Aisyah. Pertemuan itu terjadi di sebuah majelis taklim bulanan di Masjid Agung Kota, sebuah oase spiritual yang selalu Annisa datangi untuk mengisi kembali baterai ruhaninya. Saat itu, sang ustadz sedang menyampaikan ceramah tentang keikhlasan seorang istri dalam menghadapi ujian rumah tangga. Annisa mendengarkan dengan khusyuk, setiap kata seolah menampar kegelisahannya. Setelah pengajian usai, saat semua orang mulai beranjak, seorang wanita muda menghampirinya. "Mbak Annisa, bukan?" Sapanya dengan suara yang begitu lembut, seperti desiran angin di padang ilalang. Annisa menoleh dan mendapati sesosok wanita yang seolah memancarkan cahaya dari wajahnya. Wajahnya bening tanpa riasan berlebih, dibingkai oleh jilbab syari berwarna biru pastel yang menjulur panjang, menutupi lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ada keteduhan di matanya yang membuat siapapun merasa damai. "Iya, benar. Maaf, dengan siapa?" jawab Annisa ramah. "Saya Aisyah. Saya salah satu jamaah di sini. Saya hanya ingin bilang, saya sangat terinspirasi dengan Mbak Annisa. Di tengah kesuksesan duniawi yang Allah titipkan, Mbak masih selalu istiqomah hadir di majelis ilmu." "Masya Allah," ucap Aisyah, senyumnya tulus dan menawan. Hati Annisa seketika menghangat. Di dunianya yang penuh dengan pujian basa-basi dan tatapan iri, kata-kata tulus Aisyah terasa begitu menyegarkan. Mereka pun berbincang.
Aisyah ternyata jauh lebih muda, seorang penghafal Al-Quran yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah dan kegiatan sosial. Kekaguman Anisa pada sosok Aisyah tumbuh berlipat-lipat. Rasanya seperti menemukan adik perempuan yang selama ini tidak ia miliki. Persahabatan mereka terjalin dengan cepat dan erat. Anisa, yang pada dasarnya adalah orang yang terbuka, merasa sangat nyaman dengan Aisyah. Ia tak segan mengundang Aisyah ke rumahnya, mengenalkannya pada lingkungan keluarganya. Raffi langsung jatuh hati pada Tante Aisyah yang pandai membawakan kisah-kisah Nabi dengan cara yang menyenangkan. Bram pun menyambut kehadiran Aisyah dengan tangan terbuka. Bagus, kamu harus punya teman seperti Aisyah. Bisa jadi pengingat kita di tengah dunia yang makin gila ini. Aku lihat dia wanita yang baik dan tulus, komentar Bram suatu malam setelah Aisyah ikut makan malam bersama mereka untuk pertama kalinya. Anisa tersenyum bahagia. Persetujuan Bram seolah menjadi validasi bahwa ia telah menemukan orang yang tepat untuk dijadikan sahabat. Maka, ketika nada minor dalam rumah tangganya berubah menjadi alunan melodi yang menyakitkan, Aisyah menjadi tempatnya menumpahkan segala resah. Di taman belakang rumahnya yang rindang, dengan secangkir teh melati hangat di tangan, Anisa membuka kotak Pandora di hatinya. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, Aisyah. Mas Bram semakin jauh, keluh Anisa, matanya mulai berkaca-kaca. Semalam dia bilang ada pertemuan dengan klien penting dari Malaysia di sebuah hotel. Aku coba telepon ke hotel itu tadi pagi untuk mengirimkan dokumen yang tertinggal, tapi resepsionis bilang tidak ada tamu atau acara atas nama Mas Bram maupun perusahaan kita. Aisyah, yang duduk di seberangnya, meraih tangan Anisa dan menggenggamnya erat. Wajahnya menampilkan ekspresi simpati yang begitu dalam. Mbak, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin Mas Bram menggunakan nama lain untuk booking, atau mungkin pertemuannya di lounge hotel saja, tidak menginap. Laki-laki itu kadang cara kerjanya rumit. Kita sebagai istri harus lebih sering berhusnuzan, berbaik sangka. Tapi ini bukan pertama kalinya, Aisyah. Ada banyak kebohongan-kebohongan kecil yang aku temukan. Aroma parfum wanita yang berbeda di kemejanya, yang dia bilang milik sekretaris kliennya yang tidak sengaja tersenggol. Tagihan kartu kredit dari tempat-tempat yang aku tahu bukan tempat yang biasa dia datangi. Aku merasa seperti orang bodoh yang mencoba menyatukan kepingan puzzle dalam gelap. Aisyah menghela napas panjang, seolah ikut merasakan beban di pundak Anisa. Mbak Anisa istri yang salehah, wanita karir yang sukses, ibu yang hebat. Mana mungkin ada laki-laki yang begitu buta hingga menyia-nyiakan bidadari sepertimu? Itu bisikan setan, Mbak. Setan tidak akan pernah suka melihat rumah tangga seorang muslim harmonis. Tugasnya adalah menanamkan keraguan dan was-was di hati Mbak. Kemudian, dengan suaranya yang lembut, Aisyah mulai menenun jaring-jaring nasihatnya. Coba deh, Mbak. Alih-alih mencari-cari kesalahannya, coba perbanyak pelayanan untuk Mas Bram. Mungkin dia lelah, Mbak. Mungkin dia hanya butuh lebih banyak perhatian. Siapkan pakaiannya, pijat pundaknya saat dia pulang, buatkan makanan kesukaannya. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti mendoakannya di setiap sujud Mbak. Kekuatan doa seorang istri itu bisa menembus langit ketujuh. Nasihat-nasihat itu, yang dibungkus dengan dalil-dalil agama, terdengar begitu benar dan menenangkan. Anisa merasa seperti seorang pasien yang disuntik morfin. Rasa sakitnya mereda, digantikan oleh perasaan tenang dan harapan baru. Ia merasa bersalah telah mencurigai suaminya. Aisyah benar. Mungkin ia yang kurang berusaha. Mungkin ia terlalu sibuk dengan perusahaan hingga melupakan tugasnya sebagai seorang istri. Sejak saat itu, setiap kali awan keraguan menggelayu di hatinya, Anisa akan segera mengangkat telepon dan mencari suara Aisyah. Aisyah menjadi candunya, penawarnya, dan tempatnya bersandar. Ia menceritakan segalanya, ketakutannya yang paling dalam akan kehadiran wanita lain, rasa sepinya di ranjang yang luas, hingga kekhawatirannya melihat saldo di rekening bersama mereka yang sering terkuras untuk alasan investasi bisnis yang tidak pernah ia mengerti detailnya. Aku takut, Aisyah. Aku takut sekali kalau ternyata ada perempuan lain yang berhasil merebut hatinya, isak Anisa di telepon suatu malam, setelah Bram lagi-lagi mengirim pesan singkat bahwa ia harus menginap di luar kota karena urusan mendesak. Di ujung telepon, Aisyah terdiam sejenak.
Istighfar, Mbak. Jangan biarkan lisanmu mengucapkan hal yang bisa menjadi doa. Percayalah pada Allah, dan percayalah pada suamimu. Sekarang, Mbak Anissa ambil wudhu, salat tahajud. Mengadulah pada Yang Maha membolak-balikkan hati. Mintalah agar hati Mas Bram selalu ditautkan padamu. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Anissa menutup telepon dengan perasaan yang jauh lebih lega. Ia mengikuti saran sahabatnya. Ia membentangkan sajadah, menumpahkan air matanya di hadapan Sang Pencipta. Ia memohon perlindungan untuk rumah tangganya, memohon kesetiaan untuk suaminya. Ia juga tak lupa mendoakan Aisyah, sahabatnya yang begitu baik, semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusannya. Anissa tidak pernah tahu bahwa di saat yang bersamaan, di sebuah kamar apartemen yang mewah, Aisyah baru saja meletakkan ponselnya di nakas. Ia lalu berbalik dan tersenyum pada pria yang berbaring di sampingnya, pria yang baru saja selesai mereka doakan bersama. Bram. Bram menarik Aisyah ke dalam dekapannya. Dia curiga lagi? Tanyanya, suaranya serak. Aisyah terkekeh pelan, jemarinya bermain di dada telanjang Bram. Seperti biasa. Wanita bodoh itu terlalu mudah untuk dimanipulasi. Aku suruh dia salat, dan dia menurut. Dia pikir aku ini malaikat pelindungnya. Kau memang malaikatku, bisik Bram, mencium leher Aisyah. Malaikat pencabut kebosananku. Dia memberimu kekayaan dan jabatan, Mas. Tapi aku memberimu kehidupan, balas Aisyah sensual. Dia memberimu istana yang dingin, tapi aku memberimu surga yang hangat. Bram tidak menjawab. Ia hanya memperdalam ciumannya, melupakan istri dan anak yang menunggunya di rumah. Dan di istananya yang kini terasa dingin, Anissa melipat mukenanya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia memeluk erat mozaik kehidupannya yang retak, meyakinkan dirinya bahwa dengan doa dan kesabaran, semua kepingan itu akan kembali merekat sempurna. Ia tidak sadar bahwa palu yang menghancurkan mozaiknya selama ini justru berada di tangan orang-orang yang paling ia percaya, yang sedang menertawakan kepolosannya dari balik tudung kepalsuan yang mereka tenun dengan begitu rapi. Musim berganti, dari kemarau panjang menjadi hujan yang turun hampir setiap hari. Tetesan air yang menghantam jendela ruang kerja Anissa seolah menjadi musik latar bagi kegelisahan hatinya yang semakin menjadi. Jurang antara dirinya dan Bram kini bukan lagi sekadar retakan, melainkan sebuah ngarai yang dalam dan gelap, mustahil untuk diseberangi. Lagu lama tentang sibuk kerja sudah menjadi refrain yang memuakkan, dan malam-malam yang Bram habiskan di luar rumah kini telah menjadi sebuah kebiasaan yang menyakitkan. Nasihat-nasihat Aisyah yang dulu ampuh sebagai penenang, kini mulai kehilangan kekuatannya. Anissa telah mencoba segalanya. Ia berdandan lebih cantik, memasak makanan favorit Bram, merencanakan liburan romantis, yang selalu batal di menit terakhir karena urusan kantor, Bram, dan berdoa hingga keningnya terasa lelah. Namun, Bram tetaplah dingin dan jauh, seperti bulan di langit malam. Kecurigaan Anissa kembali bangkit, kali ini dipicu oleh sesuatu yang lebih logis dan terukur, angka. Sebagai seorang CEO yang sangat detail, Anissa tidak pernah melewatkan laporan keuangan bulanan. Suatu sore yang basah, ditemani secangkir kopi hitam, ia menelusuri baris demi baris angka pengeluaran perusahaan. Matanya berhenti pada pos pengeluaran di bawah divisi pemasaran, divisi yang dipimpin Bram. Angkanya membengkak hampir 3 kali lipat dari biasanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka rinciannya. Jantungnya serasa diremas. Di sana tertera serangkaian transaksi yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan pemasaran garmen. Tagihan dari dealer mobil mewah untuk sebuah sedan sport keluaran terbaru. Tagihan renovasi interior dari sebuah firma desain ternama. Pembayaran lunas untuk sebuah unit apartemen premium di SCBD atas nama yang tidak ia kenal. Dan yang paling membuatnya mual, tagihan puluhan juta setiap bulan dari sebuah butik perhiasan dan tas bermerek. Pikiran Anissa berpacu liar. Siapa yang dibelikan mobil? Apartemen siapa yang direnovasi? Untuk siapa perhiasan dan tas-tas mahal itu? Ia mencoba mengonfrontasi Bram malam itu, dengan nada yang ia usahakan sedatar mungkin. Mas, aku lihat laporan keuangan pemasaran bulan ini. Angkanya melonjak drastis. Bisa tolong jelaskan untuk apa pengeluaran-pengeluaran ini? Tanya Anissa,
meletakkan beberapa lembar printout di depan Bram yang sedang asyik dengan tabletnya. Bram melirik sekilas, ekspresinya langsung berubah defensif. Oh, itu bagian dari strategi entertainment klien. Kita sedang mendekati konglomerat dari Timur Tengah. Mereka standarnya tinggi. Apartemen itu disewa untuk akomodasi mereka, mobil itu untuk transportasi mereka. Perhiasan dan tas itu hadiah untuk istri-istri mereka. Kamu tahu kan, untuk melancarkan lobi bisnis. Ini investasi, MA. Jangan terlalu kaku. Penjelasan itu, meski terdengar sedikit dipaksakan, cukup logis untuk membungkam Anissa sejenak. Namun, nalurinya berteriak bahwa ada yang tidak beres. Sejak kapan Anissa Corp, sebuah perusahaan busana muslim yang menjunjung tinggi etika, menggunakan hadiah untuk istri-istri klien sebagai strategi? Konglomerat yang mana, Mas? Kenapa aku sebagai CEO tidak tahu ada proyek sebesar ini? Desak Anissa. Ini masih tahap awal sekali, MA. Aku yang tangani langsung. Nanti kalau sudah ada progres, pasti aku laporkan. Sudah ya, aku lagi pusing banyak kerjaan, potong Bram, nadanya ketus. Ia bangkit dan masuk ke ruang kerja, membanting pintunya pelan, meninggalkan Anissa dengan ribuan pertanyaan dan segumpal kecurigaan yang semakin membesar. Di tengah badai internal itu, Anissa mulai menyadari sebuah simfoni yang janggal. Sebuah pola yang menghubungkan dua elemen terpenting dalam hidupnya saat ini, absennya Bram dan absennya Aisyah. Awalnya ia menganggapnya sebagai kebetulan belaka, namun kebetulan yang terjadi berulang-ulang adalah sebuah pola yang disengaja. Pola itu mulai terlihat jelas saat Anissa merencanakan acara amal untuk perusahaannya. Ia menunjuk Aisyah sebagai ketua pelaksana, mengingat reputasi Aisyah dalam kegiatan sosial. Aisyah menerimanya dengan antusias. Namun, setiap kali Anissa mengadakan rapat panitia di hari kerja, Aisyah selalu berhalangan hadir. Anehnya, di hari-hari yang sama, Bram juga selalu mengaku sedang ada pertemuan di luar kantor. Maaf, Mbak Anissa. Hari ini aku ada jadwal kajian mendadak di Bekasi. Tolong sampaikan saja hasil rapatnya padaku nanti, ya? Begitu pesan Aisyah suatu hari Selasa. Di hari yang sama, Bram pamit sejak pagi untuk menemui pemasok bahan di Tangerang. Hari Kamis, rapat panitia kembali diadakan. Kali ini, alasan Aisyah adalah, Afwan, Mbak, aku harus mengantar bibiku berobat. Beliau tidak bisa pergi sendiri. Dan Bram, di hari itu, mengaku harus mengurus perizinan di kantor pemerintah pusat seharian penuh. Simfoni janggal itu mencapai puncaknya pada perayaan ulang tahun Raffi yang ke-7. Anissa telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Sebuah pesta bertema pahlawan super di sebuah taman bermain indoor yang mewah. Ia telah mengundang semua teman-teman Raffi dan keluarga besar. Tentu saja, Aisyah, yang sudah dianggap Raffi seperti bibi kesayangannya, adalah tamu kehormatan. Namun, 2 jam sebelum pesta dimulai, sebuah telepon dari Bram menghancurkan separuh kebahagiaan Anissa. Suara Bram terdengar panik. MA, maaf sekali, aku nggak bisa datang. Ada masalah besar di pelabuhan, kontainer berisi bahan impor kita tertahan bea cukai. Aku harus urus sekarang juga, kalau tidak kita bisa rugi besar. Sampaikan maafku pada jagoan kecil kita, ya. Nanti malam aku janji akan pulang bawa kado paling besar. Hati Anissa mencelos. Lagi-lagi pekerjaan. Di hari sepenting ini, dengan berat hati, ia mencoba tegar demi Raffi. Namun, pukulan kedua datang 30 menit kemudian. Sebuah pesan WhatsApp dari Aisyah. Assalamualaikum, Mbak Anissa. Innalillahi. Mbak, maafkan aku. Aku tidak bisa datang ke pesta Raffi. Nenekku di kampung tiba-tiba masuk rumah sakit, kondisinya kritis. Aku harus segera pulang sekarang juga. Tolong peluk Raffi untukku, sampaikan selamat ulang tahun dan doaku untuknya. Maaf sekali lagi, Mbak. Anissa membaca pesan itu berulang-ulang. Ponsel di tangannya terasa dingin. 2 alasan darurat yang berbeda, di hari yang sama, di waktu yang berdekatan, dari 2 orang yang berbeda. Otaknya yang cerdas menolak untuk percaya ini sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah skenario. Sebuah sandiwara yang telah diatur dengan rapi. Rasa sakit,
kecewa, dan amarah bergejolak di dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin melempar ponselnya ke dinding. Tapi ia menahannya. Ia menatap wajah Raffi yang sedang tertawa riang mencoba kostum Captain America-nya. Demi anaknya, ia harus kuat. Ia memasang topeng senyum dan melanjutkan pesta itu seolah tidak ada yang terjadi. Malam harinya, setelah Raffi tertidur pulas memeluk kado dari teman-temannya, Anissa duduk sendirian di ruang kerjanya yang sunyi. Ia membuka laptopnya. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard, bukan untuk menganalisis data penjualan, melainkan untuk menjadi seorang detektif digital. Ia membuka akun Instagram Aisyah, menelusuri setiap postingan dan foto yang ditandai. Tidak ada yang aneh. Semuanya berisi citra kesalehan yang sempurna. Lalu ia teringat, Aisyah memiliki seorang adik perempuan yang kuliah di Bandung. Dengan sedikit penelusuran, ia berhasil menemukan akun sang adik. Hatinya berdebar kencang saat membuka profil itu. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah postingan terbaru di Instagram Story, diunggah sekitar 5 jam yang lalu, tepat di tengah-tengah jam pesta Raffi. Foto itu sederhana. Hanya sebuah meja kafe dengan 2 cangkir kopi dan sepotong kue red velvet. Namun, keterangan fotonya membuat darah Anissa serasa berhenti mengalir. Afternoon coffee with my dearest sister her lovely hubby. So happy for you, boy. Kopi sore bersama kakakku tercinta suaminya yang baik. Bahagia sekali untuk kalian berdua. Kakak tercinta? Suaminya? Bukankah Aisyah mengaku sedang panik menuju kampung karena neneknya kritis? Tangan Anissa gemetar saat ia memperbesar foto itu. Matanya memindai setiap detail. Dan di sana, di permukaan cangkir keramik yang mengkilap, ada sebuah pantulan. Pantulan samar dari orang-orang yang duduk di seberang meja. Seorang wanita berjilbab biru pastel, persis seperti yang sering dipakai Aisyah. Dan di sampingnya, seorang pria. Anissa tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia melihat pergelangan tangannya. Di sana melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan bermerek dengan tali kulit buaya berwarna coklat. Jam tangan yang sama persis dengan yang ia hadiahkan pada Bram di hari ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Napas Anissa tercekat. Udara di sekitarnya terasa lenyap. Simfoni janggal itu kini telah menjadi sebuah lagu kematian yang memekakkan telinga. Panggung sandiwara yang selama ini ia saksikan dengan sabar, kini tirainya telah terbuka, memperlihatkan 2 aktor utama yang sedang memainkan lakon pengkhianatan paling keji. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah ribuan jarum tak kasat mata menusuk jantungnya secara bersamaan. Malam itu, di tengah kemegahan rumahnya yang hampa, Anissa akhirnya menyerah pada air matanya, menangisi bukan hanya suaminya yang telah berkhianat, tetapi juga sahabatnya yang telah menancapkan pisau tepat di punggungnya. Beberapa hari setelah guncangan hebat dari penemuan di Instagram, Anissa menjalani hidupnya seperti robot yang diprogram untuk tersenyum. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Raffi, pergi ke kantor, memimpin rapat dengan pikiran yang berkecamuk, lalu pulang ke rumah yang terasa seperti kuburan. Ia sengaja menyibukkan diri hingga ke batas lelah, berharap kelelahan fisik bisa mematikan rasa sakit di batinnya. Ia masih berinteraksi dengan Bram, tetapi percakapan mereka kini terasa seperti transaksi bisnis, dingin dan tanpa emosi. Ia bahkan masih membalas pesan-pesan Aisyah, yang kini penuh dengan cerita rekaan tentang kondisi neneknya yang sudah membaik, dengan emoji senyum dan doa. Anissa berada dalam limbo. Separuh dirinya ingin segera meledak, melemparkan semua bukti yang ia miliki ke wajah mereka dan mengakhiri semua sandiwara ini. Namun, separuh dirinya yang lain, bagian yang lebih rasional dan terluka, menahannya. Ia tahu, konfrontasi tanpa persiapan matang hanya akan menjadi bumerang. Bram bisa dengan mudah mengelak, dan Aisyah bisa dengan mudah memasang wajah sucinya dan memutarbalikkan fakta. Ia butuh lebih dari sekadar pantulan di cangkir kopi. Ia butuh sebuah hantaman yang tak bisa mereka sanggah. Ia mencoba mencari bukti sendiri. Suatu hari, saat Bram pamit untuk bertemu klien di kawasan SCBD, Anissa memutuskan untuk mengikutinya. Dengan menyamar menggunakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi separuh wajahnya, ia mengendarai mobilnya sendiri, menjaga jarak aman di belakang mobil Bram. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut, gugup, dan sedikit rasa bersalah karena telah merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang penguntit. Namun,
Bram sepertinya menyadari ada yang membuntutinya. Ia tiba-tiba menambah kecepatan, meliuk-liuk di antara padatnya lalu lintas Jakarta, dan akhirnya menghilang di sebuah persimpangan. Anissa tertinggal, sendirian di dalam mobil dengan perasaan frustrasi dan kekalahan yang mendalam. Upayanya sia-sia dan ia merasa semakin bodoh. Kegagalan itu membuatnya semakin terpuruk. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Mungkinkah ia terlalu paranoid? Mungkin benar kata Aisyah, ini semua hanya bisikan setan yang ingin menghancurkan rumah tangganya. Ia nyaris menyerah, nyaris kembali menelan semua kebohongan itu bulat-bulat demi menjaga keutuhan keluarganya. Namun, takdir punya rencana lain. Saat Anissa berada di titik terendahnya, sebuah panggilan telepon datang seperti sambaran guntur di siang bolong. Panggilan yang akan menghapus semua keraguannya dan menggantinya dengan kepastian yang brutal. Nomor yang muncul di layar tidak ia kenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Halo, selamat siang. Siang, ini Anissa, kan? Anissa Ramadhani. Suara wanita di seberang terdengar familiar, namun Anissa tidak bisa mengingatnya. Iya, benar. Maaf, ini siapa ya? Nis, ini aku, Rina. Rina Astuti. Teman kamu waktu kuliah di Fakultas Ekonomi dulu. Ingat? Anissa terdiam sejenak, mencoba menggali memorinya. Rina, tentu saja ia ingat. Teman satu kelompoknya yang cerdas dan ceplas-ceplos. Ya ampun, Rina. Apa kabar? Sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Aku sampai lupa simpan nomormu. Kamu dapat nomorku dari mana? Seru Anissa, sedikit kegembiraan tulus muncul di tengah kabut kesedihannya. Terdengar helaan napas berat dari Rina, memupus kegembiraan sesaat Anissa. Kabarku baik, Nis. Aku dapat nomormu dari grup alumni. Nis, maaf sebelumnya kalau aku lancang. Aku telepon karena ada sesuatu yang mengganjal hatiku sejak beberapa bulan terakhir. Ini menyangkut kamu, dan aku merasa tidak akan bisa tenang kalau tidak memberitahumu. Firasat buruk kembali menyergap Anissa. Mengganjal? Soal apa, Rin? Begini, Nis. Aku kan baru pindah ke komplek perumahan Green Valley Residence. Dan ternyata, aku baru sadar kalau salah satu tetangga depan rumahku itu temanmu. Namanya Aisyah. Yang sering kamu posting fotonya di Instagram, yang kelihatannya alim sekali itu. Darah Anissa berdesir. Iya, Aisyah sahabatku. Memangnya kenapa, Rin? Rina terdengar ragu-ragu. Nis, aku tanya dulu. Suamimu, Bram, apa dia punya bisnis atau proyek kerja sama dengan Aisyah? Mungkin proyek properti atau semacamnya. Pertanyaan yang sama persis dengan yang ada di benaknya. Setahuku tidak ada, Rin. Bram tidak pernah cerita apa-apa. Kenapa kamu tanya begitu? Anissa menahan napas, mempersiapkan diri untuk hantaman yang akan datang. Karena, aku sering sekali melihat mobil suami kamu, SUV hitam itu kan? Parkir di depan rumah Aisyah. Bukan cuma sesekali, Nis. Hampir setiap malam dia datang, biasanya setelah jam 9 malam. Dan mobilnya baru pergi pagi-pagi sekali, kadang sebelum azan subuh. Setiap kata yang diucapkan Rina adalah paku yang menancap di peti mati pernikahan Anissa. Awalnya, lanjut Rina, suaranya kini terdengar lebih prihatin. Aku pikir mereka ada urusan pekerjaan, mungkin ada tim lain juga di dalam. Aku coba positive thinking. Tapi lama-lama aneh. Kenapa harus semalam suntuk? Kenapa hanya berdua? Dan puncaknya semalam, Nis. Aku kebetulan begadang karena anakku sakit. Sekitar jam 1 pagi, aku lihat dari jendela kamarku. Lampu di kamar Aisyah masih menyala. Gordennya tidak tertutup rapat. Dan aku lihat siluet mereka berdua. Siluet suamimu memeluk Aisyah dari belakang. Nis, maafkan aku harus mengatakan ini, tapi mereka berciuman. Hening. Dunia Anissa berhenti berputar. Ponsel di tangannya terasa membeku. Suara Rina yang memanggil namanya terdengar seperti gaung dari kejauhan. Guntur itu telah menyambar, menghancurkan sisa-sisa harapan dan penyangkalan yang masih ia pegang. Siluet berciuman. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya,
memutar ulang adegan yang tidak pernah ia lihat namun bisa ia bayangkan dengan sangat jelas. Rasa sakit yang tadinya hanya menusuk kini berubah menjadi ledakan yang merobek seluruh jiwa raganya. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah fakta. Sebuah fakta telanjang yang brutal dan menjijikkan. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah mahakarya pengkhianatan. Nasihat-nasihat Aisyah yang menenangkan. Perjalanan-perjalanan bisnis Bram yang fiktif. Uang perusahaan yang menguap. Jam tangan di pantulan cangkir. Dan sekarang, kesaksian mata dari Rina. Rasa sakit yang melumpuhkan itu perlahan surut, dan dari dasarnya yang paling dalam, muncullah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, gelap, dan sangat kuat. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku. Amarah yang membakar habis semua air matanya, semua rasa cintanya pada Bram, dan semua rasa sayangnya pada Aisyah. Nis? Anissa? Kamu baik-baik saja? Suara Rina terdengar panik. Anissa menarik napas panjang dan dalam. Saat ia mengembuskannya, ia merasa menjadi orang yang berbeda. Aku baik-baik saja, Rin. Jawabnya, suaranya terdengar anehnya tenang, stabil, dan dingin. Aku lebih dari baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi temanku. Kamu sudah memberikanku apa yang paling aku butuhkan, kebenaran. Setelah menutup telepon, Anissa tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam selama beberapa menit, membiarkan realita baru itu meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Wajah seorang wanita yang telah dikhianati habis-habisan. Wajah seorang wanita bodoh yang telah ditipu mentah-mentah. Tapi kemudian, tatapan matanya berubah. Kelembutan dan kepolosan di sana lenyap, digantikan oleh kilatan baja yang tajam. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan hancur. Mereka telah salah memilih lawan. Mereka pikir mereka sedang bermain dengan seekor domba yang penurut. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah membangunkan seekor singa betina yang sedang tidur. Permainan kalian sudah selesai, bisiknya pada bayangannya sendiri, sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Sekarang, giliranku yang menetapkan aturan mainnya. Malam itu, Bram pulang dengan membawa sebuket bunga mawar merah, mungkin sebagai penebus rasa bersalah. Ia disambut oleh senyum terhangat Anissa yang belum pernah ia lihat selama berbulan-bulan. Anissa yang naif dan penuh cinta memang telah mati siang itu. Dan yang lahir dari abunya adalah seorang ratu yang sedang merencanakan perang untuk merebut kembali kerajaannya. Transformasi Anissa terjadi dalam semalam. Kesedihan yang membekapnya selama berbulan-bulan menguap, digantikan oleh energi dingin yang terfokus. Amarahnya tidak ia biarkan meluap menjadi ledakan emosional yang sia-sia. Ia menyalurkannya menjadi bahan bakar untuk sebuah mesin pembalasan yang dirakitnya dengan presisi seorang insinyur. Ia tahu, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan air mata dan teriakan. Perang ini harus dimenangkan dengan data, bukti, dan strategi yang tanpa celah. Langkah pertamanya adalah mengubah penampilannya. Bukan secara drastis, tetapi cukup untuk mengirimkan sinyal pada dirinya sendiri bahwa ia bukan lagi Anissa yang lama. Ia memotong rambutnya beberapa senti lebih pendek, memberinya gaya yang lebih tajam dan profesional. Ia mulai mengenakan pakaian dengan warna-warna yang lebih berani, merah marun, biru tua, hitam, menggantikan warna-warna pastel lembut yang biasa ia pakai. Ini adalah baju zirahnya. Keesokan harinya, ia mengambil cuti dari kantor dengan alasan pemeriksaan kesehatan, sebuah kebohongan putih pertamanya dalam misi ini. Tujuannya bukan rumah sakit, melainkan sebuah firma hukum terkemuka di pusat kota. Di sana, ia tidak hanya bertemu dengan Ratna, pengacara pribadinya, tetapi ia juga meminta Ratna untuk menghubungkannya dengan agensi investigasi swasta terbaik. Pertemuan dengan sang detektif, seorang pria parubaya bernama Pak Suryo, berlangsung di sebuah ruang rapat pribadi. Anissa memaparkan kasusnya dengan ketenangan yang mengagumkan. Ia tidak menangis atau terdengar histeris. Ia berbicara seperti seorang CEO yang sedang mempresentasikan masalah bisnis. Ia menyerahkan sebuah map berisi semua informasi yang ia miliki, foto Bram dan Aisyah, alamat apartemen yang ia curigai, rincian transaksi janggal, hingga tangkapan layar dari Instagram story adik Aisyah.
Saya tidak mau ada celah sedikit pun, Pak Suryo, kata Anissa, matanya menatap lurus ke arah sang detektif. Saya mau bukti visual, foto dan video, aktivitas mereka di apartemen itu. Saya mau rekaman percakapan jika memungkinkan. Saya mau Anda melacak aliran dana dari semua rekening suami saya. Cari tahu aset apa saja yang telah ia beli atas nama wanita itu. Saya ingin laporan lengkap, sedetail mungkin. Soal biaya, jangan khawatir. Saya akan bayar berapapun untuk mendapatkan kebenaran yang tak terbantahkan. Pak Suryo, yang telah menangani ratusan kasus perselingkuhan, menatap Anissa dengan rasa hormat. Jarang sekali ia bertemu klien yang begitu tegar dan terorganisir. Anda tenang saja, Bu Anissa. Kami akan bekerja secara profesional dan rahasia. Dalam seminggu, laporan awal akan ada di tangan Anda. Sementara tim Pak Suryo bergerak dalam bayang-bayang, Anissa melancarkan serangan dari bentengnya sendiri, Anissa Corp. Ia memanggil Taufik, kepala keuangan kepercayaannya, seorang pria loyal yang telah bekerja dengannya sejak perusahaan itu masih berupa butik kecil. Di dalam ruangannya yang kedap suara, Anissa menceritakan garis besar masalahnya. Taufik tampak terkejut dan marah. Saya sudah curiga sejak lama, Bu. Banyak pengajuan dana dari Pak Bram yang tidak masuk akal, tapi saya tidak berani melapor karena beliau suami Ibu. Sekarang aku memberimu wewenang penuh, FIK, kata Anissa tegas. Lakukan audit investigasi internal secara diam-diam pada seluruh divisi pemasaran. Periksa setiap faktur, setiap kwitansi, setiap laporan perjalanan dinas yang diajukan Bram selama 3 tahun terakhir. Tandai semua yang mencurigakan. Aku ingin data yang akurat tentang berapa banyak uang perusahaan yang telah ia gelapkan. Hari-hari berikutnya adalah sebuah permainan peran tingkat tinggi bagi Anissa. Ia harus memasang 2 wajah. Di kantor dan di depan timnya, ia adalah pemimpin yang visioner, mendorong target-target baru. Namun di balik pintu ruangannya, ia adalah seorang jenderal perang yang sedang memetakan kekuatan musuh. Setiap malam, ia menerima email terenkripsi dari Pak Suryo. Isinya adalah laporan harian yang menyakitkan sekaligus memuaskan. Laporan pertama berisi foto-foto Bram dan Aisyah memasuki apartemen di SCBD sambil bergandengan tangan. Laporan kedua, video mereka berdua sedang berbelanja di sebuah mal mewah. Aisyah tampak riang mencoba sebuah kalung berlian yang kemudian dibayar oleh Bram menggunakan kartu kredit perusahaan. Laporan ketiga adalah yang paling menghancurkan, salinan akta jual beli apartemen itu. Ternyata, Bram tidak hanya menyewa, tetapi membelikannya untuk Aisyah, dengan pembayaran lunas menggunakan dana yang ia tarik secara bertahap dari rekening proyek fiktif di perusahaan. Setiap bukti baru adalah sebilah pisau yang mengiris hatinya. Ia akan mematikan laptopnya, berjalan ke kamar mandi, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Rasa jijik dan sakit itu begitu nyata secara fisik. Namun setelah itu, ia akan membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap cermin, dan berkata pada dirinya sendiri, "Bertahanlah. Ini semua akan menjadi amunisimu." Ujian terberat adalah saat ia harus berinteraksi langsung dengan para pengkhianat. Bram, yang tidak menyadari apapun, justru menjadi lebih perhatian. Mungkin karena melihat Anissa lebih ceria, sebuah akting yang brilian, ia mengira badai dalam rumah tangganya telah berlalu. Ia mulai sering memeluk Anissa, membawakannya hadiah-hadiah kecil. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan kalajengking bagi Anissa. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk tidak mendorong pria itu menjauh. Lebih buruk lagi adalah menghadapi Aisyah. Wanita itu, mungkin merasa posisinya aman, menelepon Anissa suatu sore. "Assalamualaikum, Mbak. Bagaimana kabarnya? Aku kangen sekali. Kapan kita bisa pengajian bareng lagi?" tanyanya dengan suara manis yang kini membuat perut Anissa mual. Anissa menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, suaranya dibuat seramah mungkin. "Waalaikumsalam, Aisyah sayang. Aku juga kangen. Kabarku baik. Maaf ya, akhir-akhir ini aku sibuk sekali. Tapi aku punya rencana. Aku mau adakan syukuran besar di rumah. Kamu harus datang, ya." Aku tidak terima penolakan. Ada jeda sejenak, mungkin Aisyah sedang berpikir. "Syukuran apa, Mbak?" "Nanti aku ceritakan. Pokoknya kamu harus datang.
Anggap saja ini pestamu juga, jawab Anissa, ada makna ganda dalam kalimatnya yang hanya ia sendiri yang tahu. 2 minggu berlalu. Anissa kini telah memiliki sebuah berkas setebal kamus. Di dalamnya terdapat semua bukti yang ia butuhkan, foto, video, salinan transfer bank, akta jual beli, bahkan rekaman suara saat Bram menelepon Aisyah dari kantornya, yang direkam secara legal oleh tim Pak Suryo atas izin Anissa sebagai pemilik perusahaan. Ia telah memiliki senjata nuklir. Sekarang, ia hanya perlu merancang panggung yang sempurna untuk meluncurkannya. Ia duduk di meja kerjanya, bukan lagi sebagai korban yang menangis, melainkan sebagai seorang ratu yang telah selesai menyusun strategi perangnya. Di selembar kertas, ia menulis sebuah judul, Proyek Pesta Syukuran Berdarah. Di bawahnya, ia mulai menulis daftar tamu, susunan acara, dan skenario untuk malam penghakiman yang akan ia gelar. Senyum dingin terukir di bibirnya. Mereka telah mengajarinya cara bermain curang, dan kini ia akan menunjukkan pada mereka bagaimana seorang ratu memenangkan permainan. Panggung telah ditata. Setiap detail dari Pesta Syukuran telah direncanakan oleh Anissa dengan ketelitian seorang sutradara teater yang mempersiapkan pementasan terbesarnya. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah sebuah mahakarya pembalasan yang artistik. Lokasinya adalah taman belakang rumahnya sendiri, tempat yang sama di mana ia sering menumpahkan air matanya pada Aisyah. Ia ingin merebut kembali ruang itu, membersihkannya dari energi pengkhianatan dengan api penghakiman. Dekorasinya sengaja dibuat megah dan memesona. Ratusan lampu gantung kecil berkelip seperti bintang di antara pepohonan, meja-meja bundar ditutupi taplak sutra berwarna gading, dan di tengah taman berdiri sebuah panggung kecil dengan latar belakang layar proyektor raksasa. Musik yang mengalun pun dipilih secara cermat. Instrumental gambus yang syahdu menciptakan suasana yang tenang dan agung, sebuah ironi yang tajam untuk badai yang akan segera datang. Daftar tamunya adalah kunci dari strategi ini. Anissa tidak hanya mengundang teman dan keluarga. Ia secara pribadi menelepon dan mengundang para kolega bisnis paling berpengaruh yang sangat dihormati Bram. Ia mengundang seluruh anggota Dewan Direksi Anissa Corp. Dan yang terpenting, ia mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama dari komunitas pengajiannya, orang-orang yang selama ini memandang Aisyah sebagai teladan kesalehan. Ia sedang mengumpulkan juri untuk pengadilan publiknya. Malam itu, Anissa menjelma menjadi personifikasi keanggunan. Ia mengenakan kaftan mewah berwarna merah marun, warna yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Riasan wajahnya sempurna, menonjolkan matanya yang kini memancarkan kilau misterius. Saat para tamu berdatangan, ia menyambut mereka dengan senyum hangat dan tawa renyah, seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Bram, yang tidak tahu menahu tentang agenda tersembunyi ini, berdiri dengan bangga di sampingnya. Mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang, ia tampak seperti suami yang sempurna, ikut menyapa para tamu dan menerima ucapan selamat atas proyek besar yang menjadi alasan syukuran ini, sebuah proyek yang tentu saja tidak pernah ada. Ia begitu menikmati perannya, tak menyadari bahwa ia adalah salah satu dari 2 domba kurban yang akan dipersembahkan malam itu. Kemudian, Aisyah tiba. Ia datang bersama beberapa teman pengajiannya, penampilannya seperti biasa, memukau dalam kesederhanaannya. Gamis berwarna putih tulang dengan detail bordir emas membuatnya tampak seperti malaikat. Wajahnya yang bening memancarkan aura ketenangan palsu. Ia berjalan menghampiri Anissa dan memeluknya. Assalamualaikum, Mbak Anissa. Masya Allah, megah sekali pestanya. Selamat ya, Mbak. Aku benar-benar ikut bahagia dan bangga, bisiknya di telinga Anissa. Anissa membalas pelukan itu, menahan rasa mual yang naik ke kerongkongannya. Waalaikumsalam, Aisyah. Terima kasih sudah datang. Tanpa dukungan dan doa darimu, aku tidak akan sekuat ini, balas Anissa, setiap katanya mengandung sarkasme yang begitu halus hingga tak terasa. Pesta berlangsung selama hampir 2 jam. Makanan lezat mengalir, percakapan hangat terdengar di setiap sudut. Bram dan Aisyah, meski tidak berani berinteraksi secara terang-terangan, beberapa kali saling melempar pandang penuh arti saat mereka pikir tidak ada yang memperhatikan. Anissa melihat semuanya. Ia seperti elang yang mengamati mangsanya dari ketinggian, menunggu saat yang tepat untuk menukik. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Pembawa acara naik ke atas panggung. Bapak, Ibu sekalian, tibalah kita pada puncak acara malam ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, sang tuan rumah, Ibu Annisa Ramadhani dan Bapak Bramantio. Annisa berjalan ke atas panggung dengan anggun, Bram mengikutinya dengan senyum lebar. Annisa mengambil mikrofon, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena gelombang kekuatan yang dahsyat menjalari seluruh tubuhnya. Ia memulai sambutannya dengan basa-basi yang sempurna, berterima kasih kepada semua yang hadir. Lalu, ia mulai membangun narasinya. Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Bukan hanya karena kami ingin merayakan pencapaian bisnis, tetapi juga karena saya ingin merayakan arti dari sebuah kepercayaan. Ia menatap Bram, yang tersenyum mengangguk. Ia lalu menatap Aisyah, yang balas menatapnya dengan sorot kagum. Saya belajar banyak hal dalam beberapa bulan terakhir, lanjut Annisa, suaranya mulai bergetar, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang terkontrol. Saya belajar bahwa dalam bisnis, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Sekali dirusak, sulit untuk dibangun kembali. Sama halnya dalam rumah tangga. Suasana mulai berubah. Para tamu yang tadinya mengobrol santai kini terdiam, merasakan perubahan nada bicara Annisa. Saya juga belajar tentang arti persahabatan sejati. Seorang sahabat sejati adalah cermin bagi kita. Tapi terkadang, cermin itu bisa retak dan menunjukkan bayangan yang mengerikan. Bayangan serigala berbulu domba. Wajah Bram mulai tegang. Aisyah pun tampak gelisah, senyumnya sedikit memudar. Malam ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata, kata Annisa, suaranya kini terdengar dingin dan bergema. Kisah tentang seorang istri yang bekerja keras, yang mempercayakan perusahaan dan hatinya pada suaminya. Namun sang suami, dengan tega menggunakan kepercayaan dan uang istrinya untuk membangun istana bagi wanita lain. Dan kisah ini juga tentang seorang sahabat yang terlihat suci, yang setiap hari mengingatkan sang istri untuk bersabar dan berdoa. Sahabat yang menjadi tempat sampah bagi semua keluh kesah sang istri, mendengarkan semua kecurigaan sang istri tentang suaminya, lalu menertawakannya di belakang. Karena wanita simpanan yang dibiayai oleh sang suami adalah dirinya. Bezesete. Layar proyektor raksasa di belakang Annisa tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah foto high resolution. Foto Bram dan Aisyah sedang berciuman mesra di dalam mobil, diambil dengan lensa tele dari seberang jalan. Pekikan syok dan gasakan ngeri terdengar serentak dari seluruh penjuru taman. Semua mata kini tertuju pada Bram dan Aisyah, lalu kembali ke layar, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Bram pucat pasi seperti mayat. Aisyah terhuyung mundur, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Tapi Annisa belum selesai. Ini baru permulaan. Mungkin Anda semua berpikir ini hanya sebuah khilafan, kata Annisa, suaranya kini setajam es. Tapi ini adalah sebuah konspirasi yang terencana. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan salinan transfer bank dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Aisyah dengan jumlah total mencapai miliaran rupiah. Kemudian, salinan akta jual beli apartemen mewah atas nama Aisyah Larasati. Uang yang seharusnya untuk menafkahi anak saya, uang perusahaan yang dibangun dari keringat dan air mata saya, telah digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah seorang wanita munafik, seru Annisa. Layar kembali berubah. Kini memutar sebuah video tanpa suara. Rekaman CCTV dari lobi apartemen yang menampilkan Bram dan Aisyah keluar dari lift di pagi hari. Bram merapikan kemejanya yang sedikit kusut, dan Aisyah membetulkan letak jilbabnya. Keduanya tampak seperti pasangan suami istri yang baru bangun tidur. Cukup sudah. Penghinaan itu sudah mencapai puncaknya. Para ulama yang diundang menatap Aisyah dengan pandangan marah dan kecewa. Para kolega bisnis menatap Bram dengan tatapan merendahkan. Topeng mereka telah dihancurkan berkeping-keping di depan ratusan pasang mata. Annisa meletakkan mikrofonnya dengan gerakan pelan. Ia menatap Bram dan Aisyah yang berdiri membeku dalam lautan air. Pertunjukan selesai, desisnya. Ia lalu berbalik dan turun dari panggung, berjalan melewati kerumunan yang terbelah memberinya jalan, meninggalkan kedua pengkhianat itu untuk dicabik-cabik oleh penghakiman publik. Tirai panggung kebohongan mereka telah ditutup untuk selamanya. Bab 6, Revisi Menuai Badai, Membayar Tuntas Utang Karma.
Setelah bom kebenaran itu diledakkan oleh Annisa, suasana pesta berubah menjadi medan perang psikologis. Keheningan yang tadinya mencekam pecah menjadi dengungan bisikan-bisikan tajam yang menyebar dari meja ke meja. Para tamu tidak lagi berusaha menyembunyikan keterkejutan dan rasa jijik mereka. Tatapan mereka, yang tadinya penuh kekaguman, kini berubah menjadi ribuan anak panah penghakiman yang menghujani Bram dan Aisyah. Aisyah adalah yang pertama kali pecah. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata malu dan panik. Citra sucinya telah hancur menjadi debu. Dengan gerakan tergesa-gesa, ia berbalik, mencoba melarikan diri dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia menarik-narik gamisnya yang terasa mencekik, berusaha menerobos kerumunan yang kini memandangnya seperti seorang pesakitan. Namun, langkahnya terhenti. Annisa, dengan ketenangan yang menakutkan, telah berdiri di hadapannya, menghalangi jalan keluarnya. Di belakang Annisa, berdiri dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang entah sejak kapan sudah berada di sana. Pestanya belum selesai, Aisyah, kata Annisa, suaranya rendah namun mematikan. Kamu datang sebagai tamu kehormatan, setidaknya pergilah dengan cara yang terhormat. Mbak, tolong jangan begini, aku malu. Isak Aisyah, tidak berani menatap mata Annisa. Malu? Annisa tertawa kecil, tawa yang terdengar getir dan tanpa humor. Di mana rasa malumu saat kamu tidur dengan suami sahabatmu? Di mana rasa malumu saat kamu memakai uang hasil curian untuk membeli gamis dan perhiasanmu ini? Di mana rasa malumu saat kamu menenangkanku dengan ayat-ayat suci, padahal kamulah iblisnya? Setiap pertanyaan adalah sebuah tamparan tak terlihat yang membuat Aisyah semakin gemetar. Annisa kemudian melirik ke arah Bram, yang masih berdiri linglung di dekat panggung, dikelilingi oleh beberapa kolega bisnis yang menatapnya dengan pandangan menuntut penjelasan. Dan kamu, Bramantio? Suara Annisa kembali meninggi, menarik perhatian semua orang. Kemarilah, hadapi penontonmu. Dengan langkah gontai, Bram berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Nis, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan seperti ini. Rumah? Annisa memotong dengan cepat. Rumah siapa yang kamu maksud? Rumah yang cicilannya aku bayar? Rumah yang pajaknya aku lunasi? Mulai malam ini, tempat itu bukan lagi rumahmu. Annisa kemudian memberikan isyarat pada salah satu petugas keamanan. Petugas itu maju dan menyerahkan sebuah map tebal kepada Bram. Itu surat pemecatanmu, efektif sejak detik ini. Beserta rincian dana perusahaan yang telah kamu gelapkan. Tim hukumku akan menghubungimu besok pagi, jelas Annisa dengan nada seorang CEO yang sedang memecat karyawan rendahan. Dan jangan pernah mencoba menginjakkan kakimu lagi di kantor Annisa Corp. Kamu sudah di blacklist. Kemudian, ia kembali menatap Aisyah. Dan untukmu, wanita, salehah, Annisa memberikan map lain pada Aisyah. Itu adalah somasi untuk segera mengosongkan apartemen di SCBD dalam waktu 3x24 jam. Apartemen itu adalah aset hasil pencucian uang dan akan segera kami sita. Jika kamu menolak, kami tidak akan segan membawamu ke jalur pidana. Bram dan Aisyah menatap map di tangan mereka dengan nanar. Hidup mereka yang nyaman dan penuh kemewahan palsu telah berakhir dalam satu malam. Sekarang, kata Annisa dengan nada final, suaranya bergema di keheningan taman. Kalian berdua boleh pergi. Petugas keamanan akan mengantar kalian sampai ke gerbang. Itu adalah pengusiran paling elegan sekaligus paling brutal. Tanpa sentuhan fisik, Annisa telah melucuti semua harga diri mereka. Diiringi tatapan sinis dan bisikan menghina dari ratusan tamu, Bram dan Aisyah berjalan keluar dari rumah itu, seperti dua narapidana yang digiring menuju tiang gantungan. Keesokan paginya, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Berita tentang skandal di pesta Annisa menyebar seperti virus di kalangan sosialita dan komunitas bisnis. Reputasi Bram hancur total. Beberapa proyek yang sedang ia negosiasikan atas nama Annisa Corp langsung dibatalkan oleh para klien yang merasa jijik dengan perilakunya. Saat ia mencoba datang ke kantor untuk mengambil barang-barangnya, ia mendapati kartu aksesnya sudah diblokir. Barang-barangnya telah dikemas seadanya dalam beberapa kotak kardus dan dititipkan pada satpam di lobi. Sebuah penghinaan terakhir yang ditambahkan Annisa. Sedan mewah yang biasa ia kendarai pun lenyap dari parkiran,
telah diambil oleh pihak liasing atas perintah Anissa. Bram kini benar-benar terdampar, tanpa pekerjaan, tanpa fasilitas, dan tanpa kehormatan. Ia mencoba mencari perlindungan di apartemen Aisyah, satu-satunya tempat yang tersisa. Namun, yang ia temukan bukanlah ketenangan, melainkan neraka lain. Apartemen yang tadinya menjadi surga dunia mereka, kini terasa seperti penjara yang panas. Aisyah tidak henti-hentinya menangis dan menyalahkannya. Ini semua salahmu. Kamu yang tidak becus menyembunyikan hubungan kita. Kamu bilang istrimu tidak akan pernah tahu, jerit Aisyah, melempar sebuah bantal ke arah Bram. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia menyewa detektif swasta dan merencanakan semua ini? Wanita itu ternyata lebih licik dari iblis, balas Bram, frustrasinya meledak. Cinta semu yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian tidak akan pernah bertahan saat diuji oleh kesulitan. Tanpa kemewahan yang membuai, mereka akhirnya melihat wajah asli satu sama lain. Dua manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Pertengkaran mereka semakin menjadi-jadi, dipicu oleh surat somasi yang terus-menerus datang dan telepon dari orang tua Aisyah di kampung yang murka setelah mendengar aib putri mereka. Tepat di hari ketiga, saat batas waktu somasi habis, beberapa orang dari tim hukum Anissa datang bersama petugas keamanan apartemen. Dengan terpaksa, Bram dan Aisyah harus angkat kaki dari sana, hanya membawa beberapa koper pakaian. Kemewahan yang mereka nikmati selama berbulan-bulan lenyap dalam sekejap. Mereka berakhir di sebuah motel murah di pinggiran kota, tempat yang pengap dan berbau apek, sangat kontras dengan apartemen mereka yang wangi dan megah. Di sanalah hubungan mereka benar-benar berakhir. Di tengah pertengkaran sengit tentang sisa uang mereka yang semakin menipis, Aisyah akhirnya menyerah. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku akan pulang ke kampung, teriak Aisyah. Lalu aku bagaimana? Tanya Bram panik. Aku tidak peduli. Sejak awal, seharusnya aku tidak pernah percaya padamu. Malam itu, Aisyah pergi, meninggalkan Bram sendirian di kamar motel yang suram, meratapi nasibnya. Ia telah menukar berlian dengan batu kali, dan kini ia tidak memiliki keduanya. Karma telah datang menagih utangnya, dan ia harus membayarnya lunas, cicilan demi cicilan, dalam penderitaan dan penyesalan yang tak berujung. 6 bulan terasa seperti seumur hidup bagi Anissa. Proses perceraiannya dengan Bram, yang ia kira akan alot dan penuh drama, ternyata berjalan sangat mulus. Dihadapkan dengan setumpuk bukti penyelewengan dana dan perselingkuhan yang tak terbantahkan, pengacara Bram tidak bisa berbuat banyak selain menyarankannya untuk menerima semua tuntutan Anissa demi menghindari tuntutan pidana yang lebih serius. Hak asuh Raffi jatuh sepenuhnya ke tangan Anissa, dan ia berhasil mengamankan hampir seluruh asetnya. Bram hanya pergi dengan pakaian di badannya dan sejumlah kecil uang pesangon yang diatur oleh pengadilan, jumlah yang ironisnya tidak cukup untuk menutupi 1/10 dari hutang gaya hidup yang telah ia ciptakan bersama Aisyah. Di dunia bisnis, nama Anissa justru semakin bersinar. Skandal yang menimpanya, alih-alih menjatuhkannya, malah membangun citra baru untuknya, seorang wanita tangguh yang tidak bisa diremehkan. Para kolega dan investor menaruh hormat yang lebih besar padanya. Dengan Bram yang telah disingkirkan dari perusahaan, Anissa merombak total divisi pemasaran. Ia mempekerjakan seorang profesional muda yang brilian dan penuh ide segar. Hasilnya luar biasa. Anissa Corp meluncurkan kampanye baru yang inovatif, merambah pasar ekspor ke Timur Tengah dan Eropa, dan membukukan keuntungan tertinggi dalam sejarah perusahaan. Anissa membuktikan bahwa ia bukan hanya hati, tetapi juga otak dari kerajaannya. Namun, kemenangan di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kedamaian di dalam hati. Ada malam-malam panjang di mana bayangan pengkhianatan itu datang tanpa diundang. Saat ia melihat sepasang suami istri bergandengan tangan, atau saat ia mendengar lagu favoritnya bersama Bram dulu, sebuah sayatan kecil terasa di hatinya. Luka itu ada, dan ia tahu butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Menyadari hal ini, Anissa mengambil langkah paling berani dalam proses penyembuhannya. Ia mencari bantuan profesional. Seminggu sekali, ia rutin mengunjungi seorang psikolog. Di ruang terapi yang aman dan tanpa penghakiman itu, ia menumpahkan segalanya, amarah, kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutannya untuk kembali percaya pada orang lain. Terapi itu membantunya memproses trauma dan melihat segalanya dari perspektif yang lebih sehat.
Ia belajar bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya, dan memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan beban kebencian dari pundaknya sendiri. Fokus utamanya kini adalah Raffi. Ia mendedikasikan waktu dan energinya untuk memastikan putranya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan berkemah, melukis bersama, atau sekadar menonton film di rumah sambil makan popcorn. Annisa menjelaskan perpisahannya dengan Bram secara jujur namun lembut. Ayah dan bunda sekarang punya rumah yang berbeda, sayang. Tapi cinta ayah dan bunda untuk Raffi tidak akan pernah berubah. Kamu punya dua rumah yang penuh cinta, katanya suatu malam sambil memeluk Raffi erat. Suatu sore yang terik, saat sedang mengantre di sebuah drive-thru restoran cepat saji, Annisa tanpa sengaja melihat sosok yang sangat ia kenal. Di seberang jalan, Bram sedang duduk di atas motor, mengenakan jaket ojek online berwarna hijau, menunggu pesanan makanan untuk pelanggannya. Wajahnya tampak lebih tua, legam terbakar matahari, dan tatapannya kosong. Pria yang dulu begitu angkuh dan selalu wangi, kini berbaur dengan kerasnya jalanan ibu kota. Untuk sesaat, Annisa merasakan sejumput iba. Namun, perasaan itu cepat berlalu, digantikan oleh kesadaran bahwa setiap orang adalah arsitek bagi nasibnya sendiri. Bram telah membangun takdirnya, dan kini ia harus tinggal di dalamnya. Annisa menaikkan kaca mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan masa lalunya di belakang spion. Kabar tentang Aisyah sesekali masih ia dengar dari obrolan teman-teman pengajian lamanya. Setelah kembali ke kampung dengan membawa aib, Aisyah hidup dalam pengucilan. Untuk menutupi malu keluarga, ia dinikahkan paksa dengan seorang duda beranak 3 dari desa sebelah. Kehidupan glamornya di Jakarta telah berganti dengan realita menjadi ibu rumah tangga di sebuah desa terpencil, mengurus anak-anak yang bukan darah dagingnya. Tudung kesalehan palsunya telah membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Setahun setelah malam penghakiman itu, Annisa berdiri di atas panggung yang berbeda. Bukan panggung pesta, melainkan panggung sebuah acara penghargaan bisnis tingkat nasional. Ia baru saja menerima penghargaan sebagai Women Entrepreneur of the Year. Dalam balutan gaun malam yang elegan, ia memegang piala kristal itu dengan tangan yang mantap. Ia menatap ratusan audiens di hadapannya, lalu matanya tertuju pada Raffi yang duduk di barisan depan di samping neneknya, bertepuk tangan dengan bangga. Annisa tersenyum, senyum yang tulus dan memancar dari hati. Dalam pidato kemenangannya, ia berkata, "Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua wanita di luar sana yang pernah jatuh, yang pernah dihianati, dan yang pernah merasa hancur. Ingatlah, kita terbuat dari bahan yang lebih kuat dari yang kita kira. Badai dalam. Hidup tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membersihkan jalan kita agar kita bisa melihat cakrawala yang lebih cerah." Setelah acara selesai, di tengah kilatan lampu kamera dan ucapan selamat, Annisa hanya ingin segera memeluk putranya. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan Raffi. "Bunda hebat," seru Raffi, memeluk lehernya erat. "Kita yang hebat, sayang," bisik Annisa, mencium puncak kepala anaknya. Sambil berjalan keluar dari ballroom yang megah itu, dengan satu tangan menggenggam piala kemenangannya dan tangan yang lain menggandeng erat tangan mungil putranya, Annisa merasa utuh. Ia telah berhasil membangun kembali istananya, bukan di atas pasir pengkhianatan, melainkan di atas fondasi baja dari kekuatan, ketahanan, dan cinta sejatinya pada putranya. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, ia adalah satu-satunya penguasa di kerajaannya, siap menulis babak baru yang jauh lebih indah, seorang diri. 5 tahun adalah rentang waktu yang bisa mengubah padang pasir menjadi taman, atau sebaliknya, taman yang rimbun menjadi gurun yang tandus. Bagi Annisa Ramadhani, 5 tahun setelah malam penghargaan yang mengukuhkan statusnya sebagai ratu di kerajaannya sendiri, waktu telah menjadi seorang pematung yang bijaksana. Ia memahat pergi sisa-sisa sisi tajam dari luka masa lalunya, menghaluskan kenangan pahit menjadi pelajaran berharga, dan membentuknya menjadi versi dirinya yang paling utuh dan tangguh. Di usianya yang kini menginjak kepala 4, Annisa memancarkan aura yang berbeda. Bukan lagi sekadar aura kekuatan seorang pebisnis wanita yang sukses, tetapi juga aura ketenangan yang mendalam. Ketenangan seorang nahkoda yang telah melewati badai paling dahsyat dan kini berlayar di lautan yang damai, memahami setiap riak gelombang dan arah angin.
Anissa Corp tidak lagi hanya merajai pasar domestik. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, merek itu telah menjadi duta busana Muslim Indonesia di panggung dunia, dengan butik-butik elegan yang menghiasi jalanan di Dubai, London, dan Kuala Lumpur. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah angka-angka fantastis di laporan keuangan atau kilatan lampu blitz di peragaan busana internasional. Pencapaian terbesarnya kini duduk di seberang meja sarapannya setiap pagi. Raffi, putranya, telah tumbuh menjadi seorang remaja berusia 13 tahun. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara keteduhan Anissa dan garis tegas wajah Bram, sebuah pengingat konstan akan masa lalu yang tidak bisa dihapus, namun telah ia terima sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Membesarkan seorang remaja laki-laki sendirian adalah tantangan tersendiri. Ada masa-masa di mana Raffi mulai mempertanyakan figur ayah dalam hidupnya, ada saat-saat di mana keheningan di antara mereka terasa canggung saat Raffi tenggelam dalam dunianya sendiri. Namun, Anissa menghadapinya bukan dengan otoritas, melainkan dengan komunikasi dan kepercayaan. Mereka memiliki rapat dewan direksi setiap Jumat malam, di mana mereka berdua bisa membicarakan apa saja, mulai dari pelajaran sekolah yang sulit, gadis yang Raffi taksir di kelas, hingga perasaan terdalam mereka, tanpa ada penghakiman. Fondasi yang ia bangun di atas kejujuran dan kasih sayang itu ternyata lebih kokoh dari baja. Pagi itu, di ruang makan mereka yang bermandikan cahaya matahari, Anissa sedang mengamati Raffi yang dengan lahap menyantap nasi goreng buatannya. Di antara mereka, terbentang sebuah maket arsitektur yang indah. Itu adalah desain untuk proyek terbarunya, proyek hatinya, gedung Yayasan Anissa, sebuah pusat pemberdayaan perempuan dan anak yang akan ia bangun di atas sebidang tanah luas di pinggiran Jakarta. Jadi, menurut konsultan arsitektur Bunda yang paling hebat, apakah desain ini sudah oke? Tanya Anissa sambil tersenyum, matanya menatap Raffi. Raffi menelan makanannya, lalu mencondongkan tubuhnya untuk mengamati maket itu dengan gaya seorang profesional. Area tamannya keren, Bun. Terbuka dan banyak hijaunya. Anak-anak pasti suka. Tapi, ruang musiknya kayaknya kekecilan deh. Kalau mau bikin band, drumnya aja udah makan tempat. Anissa tertawa. Masukan diterima, Tuan Direktur. Nanti Bunda sampaikan ke Om Dimas. Om Dimas. Nama itu kini mulai sering terdengar di rumah mereka. Dimas Prakoso adalah arsitek di balik proyek yayasan itu. Seorang duda berusia pertengahan 40-an dengan pembawaan yang tenang dan senyum yang teduh. Pertemuan pertama mereka murni profesional. Anissa terkesan dengan visi Dimas yang tidak hanya ingin membangun gedung, tetapi membangun rumah yang ramah dan menyembuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, rapat-rapat mereka yang panjang seringkali berbelok menjadi percakapan personal yang hangat tentang kehidupan, tentang membesarkan anak seorang diri. Dimas juga memiliki seorang putri remaja, dan tentang bagaimana menemukan kembali kebahagiaan setelah kehilangan. Anissa merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah getaran halus ketertarikan. Namun, ia tidak terburu-buru. Hatinya bukan lagi pintu yang bisa dibuka dengan mudah. Ia telah membangun benteng yang tinggi di sekelilingnya, dan hanya orang dengan kesabaran dan ketulusan luar biasa yang bisa menemukan gerbangnya. Dimas, dengan caranya yang tidak memaksa dan penuh pengertian, sepertinya sedang berjalan perlahan menuju gerbang itu. Bun, panggil Raffi, membuyarkan lamunan Anissa. Nanti sore, aku boleh pergi ke toko buku sama teman-teman, kan? Katanya ada komik edisi terbaru yang rilis hari ini. Tentu, sayang. Asal tugas sekolah sudah selesai semua. Mau diantar Pak Udin? Raffi menggeleng. Nggak usah, Bun. Kita naik kereta aja. Biar seru. Anissa tersenyum. Baiklah. Hati-hati, ya. Selalu kabari Bunda. Saat Raffi beranjak untuk bersiap-siap sekolah, Anissa menatap punggung putranya yang semakin tegap. Ia merasa begitu damai. Hidupnya sempurna. Namun, ia lupa bahwa dalam kehidupan, kedamaian seringkali hanyalah jeda di antara dua babak yang berbeda. Dan sebuah gema dari masa lalu yang ia kira telah terkubur dalam, ternyata sedang mencari jalan untuk kembali terdengar. Di sudut lain Jakarta yang padat dan berdebu, jauh dari kemewahan dan ketenangan hidup Anissa, Bramantio sedang menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya.
Aroma tumis kangkung dan ayam goreng berbaur dengan asap knalpot dari jalan raya di depan warung nasi kecilnya. Warung nasi berkah Pak Bram, begitu tulisan sederhana di spanduk yang tergantung di depan. 5 tahun adalah neraka bagi Bram. Setelah diusir dari surga dunia Annisa, ia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Pekerjaan sebagai sopir ojek dan taksi online hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Ia tidur di kamar kos sempit yang panas, makan seadanya, dan setiap hari disiksa oleh pemandangan ironis. Wajah Annisa yang tersenyum dari billboard raksasa Annisa Corp yang ia lewati di jalan, atau iklan produknya yang muncul di televisi warteg tempat ia makan. Setiap kesuksesan Annisa adalah tamparan keras bagi kegagalannya. Rasa malu, penyesalan, dan kesepian hampir menghancurkannya. Ia sempat terjerumus dalam alkohol, mencoba menenggelamkan rasa sakitnya dalam mabuk yang sesaat. Namun, di suatu malam saat ia terbaring mabuk di lantai kamar kosnya yang kotor, ia melihat sebuah foto lama di dalam dompetnya. Foto dirinya, Annisa, dan Raffi yang masih kecil, tertawa bahagia di sebuah taman hiburan. Melihat senyum tulus Raffi di foto itu, sesuatu di dalam diri Bram patah sekaligus bangkit. Ia menangis sejadi-jadinya malam itu, menangisi semua yang telah ia sia-siakan. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk berhenti mengasihani diri sendiri. Ia menjual motornya, dan dengan sisa uang pesangon perceraian yang selama ini ia simpan rapat-rapat, ia menyewa sebuah kios kecil dan memulai usaha warung nasi. Ia tidak punya keahlian lain selain lidah yang pandai menikmati makanan enak, jadi ia belajar memasak dari nol, meniru resep-resep dari ibunya di kampung. Usahanya jatuh bangun. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bekerja dengan tangannya sendiri, dengan jujur. Peluh yang membasahi bajunya terasa lebih terhormat daripada dasi sutra yang dulu melingkari lehernya. Perlahan tapi pasti, warungnya mulai ramai. Para pekerja pabrik dan sopir angkot di sekitar sana menyukai masakannya yang sederhana namun lezat. Bram tidak kaya, jauh dari itu. Tapi ia punya cukup uang untuk makan dan membayar sewa. Dan yang terpenting, ia mulai menemukan kembali secuil harga dirinya. Penyesalan terbesarnya adalah Raffi. Ia merindukan putranya setiap detik. Ia menyimpan setiap guntingan koran atau majalah yang memuat berita tentang Annisa, hanya untuk bisa melihat sekilas wajah Raffi yang mungkin ikut terfoto di samping ibunya. Ia tidak berani menghubungi. Ia merasa tidak pantas. Apa yang bisa ia tawarkan pada putranya? Sebuah warung nasi yang bau asap? Hingga suatu sore yang biasa, saat ia sedang sibuk melayani pelanggan, seorang remaja laki-laki berdiri ragu-ragu di depan warungnya. Remaja itu tinggi, tampan, dan mengenakan pakaian yang bagus. Bram tidak begitu memperhatikannya, mengira ia hanya anak orang kaya yang salah alamat. "Pak," panggil remaja itu, suaranya sedikit bergetar. Bram mendongak dari wajannya. "Iya, Mas? Mau pesan apa?" Remaja itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bram dengan sepasang mata yang sangat Bram kenali. Mata yang sama dengan yang selalu menatapnya penuh damba saat ia pulang kerja dulu. "Raffi?" bisik Bram, spatula di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi berdentang. Remaja itu, Raffi, mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ayah?" Dunia Bram seolah berhenti. Suara klakson mobil, teriakan pelanggan, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah wajah putranya yang telah tumbuh besar, berdiri di hadapannya. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan celemeknya yang kotor, berlari keluar, dan memeluk Raffi dengan erat. Pelukan yang syarat dengan penyesalan, kerinduan, dan rasa sakit selama 6 tahun. Ia menangis di bahu putranya, tak peduli pada puluhan pasang mata yang menatap mereka dengan heran. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi hari itu, ia merasa sepotong kecil dari dunianya yang hilang telah kembali. Gema kedua, badai tenang di ruang keluarga. Seminggu kemudian, Annisa merasakan ada yang berbeda dari Raffi. Anaknya menjadi lebih pendiam, sering melamun. Puncaknya adalah saat rapat dewan direksi, mereka di hari Jumat. Biasanya Raffi akan bercerita dengan antusias, namun malam itu ia hanya menjawab seperlunya. Naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. "Raffi, ada yang mau kamu ceritakan ke Bunda?" tanya Annisa lembut setelah mereka selesai makan malam. Raffi terdiam lama, menatap cangkir tehnya. Lalu, dengan suara pelan,
ia mengaku. Bun, minggu lalu aku bertemu ayah. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak sesaat. Ruangan yang hangat itu tiba-tiba terasa dingin. Campuran emosi yang kompleks bergejolak di dalam dirinya, syok, marah, takut, dan entah kenapa, sedikit rasa sakit. Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Tanya Anissa, berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang. Raffi akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku mencarinya, Bun. Aku tanya ke nenek di kampung, nenek akhirnya kasih alamat warungnya. Aku tahu aku salah karena nggak bilang sama Bunda dulu. Aku takut Bunda marah. Anissa menarik napas dalam-dalam. Amarah yang sempat muncul mereda saat melihat ketakutan di mata putranya. Bunda tidak marah, sayang. Bunda hanya kaget. Kenapa kamu ingin menemuinya? Aku hanya penasaran, Bun, jawab Raffi, suaranya bergetar. Semua temanku cerita tentang ayah mereka. Aku hanya ingin tahu seperti apa ayahku sekarang. Apakah dia baik-baik saja? Anissa bangkit dari kursinya, pindah duduk di samping Raffi dan memeluknya. Ceritakan pada Bunda. Bagaimana pertemuannya? Bagaimana keadaannya sekarang? Dengan terbata-bata, Raffi menceritakan segalanya. Tentang warung nasi kecil itu, tentang ayahnya yang tampak jauh lebih tua dan lelah, tentang pelukan mereka yang canggung namun penuh emosi, dan tentang bagaimana ayahnya tidak henti-hentinya meminta maaf padanya. Dia berbeda, Bun, kata Raffi. Dia bukan lagi seperti yang ada di foto-foto lama. Tapi saat dia menatapku, aku merasa dia benar-benar menyayangiku. Malam itu adalah malam yang panjang bagi Anissa. Setelah Raffi tidur, ia duduk sendirian di balkon, menatap gemerlap lampu kota. Keputusan Raffi untuk mencari ayahnya adalah sebuah cermin besar yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah ia telah berbuat benar dengan menjauhkan Raffi sepenuhnya dari Bram? Apakah haknya sebagai ibu yang tersakiti lebih besar daripada hak seorang anak untuk mengenal ayahnya? Amarah dan egonya berteriak, ya. Bram tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ia telah membuang mereka. Namun, hatinya yang lebih dalam, hati seorang ibu, berbisik lain. Ia melihat kerinduan di mata Raffi. Ia tidak ingin putranya tumbuh dengan lubang di hatinya, lubang yang hanya bisa diisi oleh figur seorang ayah, sebaik atau seburuk apapun figur itu. Keesokan harinya, ia menelepon Dimas. Ia menceritakan semuanya, membutuhkan perspektif dari luar. Ini berat, Anissa, kata Dimas dari seberang telepon, suaranya penuh empati. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Tapi mungkin, ini bukan lagi tentang kamu dan Bram. Ini tentang Raffi. Terkadang, kita sebagai orang tua harus menelan ego kita demi keutuhan jiwa anak kita. Memberi izin bukan berarti memaafkan masa lalunya, tapi berarti memberikan masa depan yang lebih lengkap untuk Raffi. Kata-kata Dimas mengena. Siang itu, Anissa memanggil Raffi. Bunda sudah memikirkannya, kata Anissa sambil menggenggam tangan putranya. Bunda tidak akan melarangmu bertemu ayah. Dia tetap ayahmu. Tapi Bunda minta satu hal, kejujuran. Ceritakan semuanya pada Bunda. Dan ingat, hubunganmu dengannya tidak akan mengubah apapun di antara kita. Kamu tetap jagoan Bunda, selamanya. Raffi menatapnya dengan mata berbinar, penuh rasa terima kasih dan kelegaan. Makasih, Bun. Bunda memang yang terbaik. Memberikan izin itu terasa seperti melepaskan sebuah batu besar dari dadanya. Anissa sadar, ini adalah langkah terakhir dari proses penyembuhannya. Menerima bahwa Bram, sang pengkhianat, akan kembali menjadi bagian kecil dari narasi hidup mereka, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai ayah dari putranya. Ia telah benar-benar bebas. Gema terakhir, cermin retak di desa terpencil. Ratusan kilometer dari Jakarta, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, gema kesuksesan Anissa sampai dengan cara yang tidak terduga. Aisyah, yang kini lebih dikenal sebagai Yu Aisyah, istrinya Kang Deden, sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya yang sederhana. Wajahnya yang dulu bening dan teduh kini dihiasi garis-garis kelelahan. 5 tahun dalam pernikahan tanpa cinta, mengurus suami yang kasar dan 3 anak tiri yang tidak pernah benar-benar menerimanya, telah mengikis habis sisa-sisa kecantikannya.
Jilbab syari yang dulu menjadi kebanggaannya telah berganti dengan kerudung kain biasa yang warnanya sudah sedikit pudar. Ia telah membayar lunas kesalahannya setiap hari. Cemoohan tetangga di awal-awal kepulangannya kini telah berganti menjadi tatapan kasihan yang entah kenapa terasa lebih menyakitkan. Ia hidup dalam penjara penyesalan yang ia bangun sendiri. Siang itu, salah satu adik iparnya datang dari kota, membawa sebuah majalah wanita yang sudah sedikit lecek. "Nih, you. Lihat, ini kan temanmu yang kaya raya itu, kan?" katanya sambil menyodorkan majalah itu. Aisyah menerima majalah itu dengan tangan gemetar. Di sampulnya, terpampang wajah Anissa yang tersenyum cerah dan berwibawa, dengan latar belakang Menara Eiffel di Paris. Judulnya terpampang besar, Anissa Ramadhani, dari pengkhianatan hingga menaklukkan Eropa. Aisyah membaca artikel itu kata demi kata. Tentang kesuksesan Anissa Corp, tentang yayasan sosialnya, tentang bagaimana ia menjadi inspirasi bagi jutaan wanita. Ada sebuah foto Anissa bersama Raffi yang kini sudah remaja, keduanya tampak begitu bahagia. Setiap kata dalam artikel itu adalah belati yang mengiris hatinya. Ia tidak iri pada kekayaan Anissa. Ia iri pada cahayanya. Cahaya kebahagiaan, kekuatan, dan kehormatan yang dulu pernah Anissa tawarkan padanya dalam bentuk persahabatan tulus, namun ia tukar dengan nafsu sesaat yang buta. Ia melihat foto Anissa, lalu menatap pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding dapur. Ia melihat dua orang wanita yang pernah berdiri di titik yang sama, namun memilih jalan yang berbeda. Anissa memilih jalan kehormatan dan kerja keras, sementara ia memilih jalan pintas yang penuh tipu daya. Dan kini, takdir telah membawa mereka ke tujuan yang sangat berbeda. Air mata penyesalan yang sesungguhnya, yang lebih dalam dari sekadar air mata malu, akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia tidak menangisi nasibnya yang malang. Ia menangisi kebodohannya, menangisi persahabatan yang telah ia hianati, dan menangisi versi dirinya yang lebih baik yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Gema dari masa lalu itu sampai padanya bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesadaran akhir yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, sebuah pertemuan tak sengaja terjadi. Anissa sedang mengunjungi salah satu panti asuhan yang dibina yayasannya. Saat hendak pulang, mobilnya berhenti di sebuah perlintasan kereta api. Di warung seberang rel, ia melihat Raffi sedang duduk mengobrol akrab dengan seorang pria yang sedang memanggang sate. Pria itu adalah Bram. Mereka tampak seperti ayah dan anak pada umumnya, tertawa lepas. Saat itulah, Bram tanpa sengaja menoleh dan mata mereka bertemu dari seberang rel kereta. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi amarah di mata Anissa. Tidak ada lagi rasa bersalah di mata Bram. Yang ada hanyalah pengakuan bisu atas realita baru mereka. Bram mengangguk kecil, sebuah isyarat hormat dan terima kasih. Anissa membalasnya dengan senyum tipis yang tulus, sebelum kereta api lewat, memisahkan pandangan mereka untuk selamanya. Tirai itu benar-benar telah tertutup. Malam harinya, Anissa berdiri bersama Dimas di lokasi pembangunan gedung yayasan. Fondasi gedung itu sudah mulai terbentuk, kokoh menancap di bumi. Setiap bangunan yang kuat butuh fondasi yang kokoh, kata Dimas sambil menatap kerangka besi di hadapan mereka. Kadang, kita harus menghancurkan bangunan lama yang sudah rapuh untuk bisa membangun sesuatu yang baru dan lebih kuat di atasnya. Anissa tersenyum, mengerti makna ganda dari ucapan Dimas. Kamu benar. Aku sudah menghancurkan bangunan lamaku. Dan fondasi yang baru ini, rasanya sangat kuat. Dimas menatapnya, senyum teduhnya menghangatkan malam yang sejuk. Aku tahu. Dan aku akan dengan senang hati membantumu membangun dinding dan atapnya. Anissa tidak menjawab. Ia hanya balas menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan gerbang di sekitar hatinya sedikit terbuka, membiarkan cahaya bulan dan harapan baru masuk ke dalamnya. Ia telah melalui jalan yang panjang dan berliku. Ia telah berperang, menang, dan menyembuhkan lukanya sendiri. Ia telah belajar bahwa akhir dari sebuah cerita bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah babak baru yang menunggu untuk ditulis. Dan di ujung jalan itu, di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan air matanya, Anissa Ramadhani siap untuk menulis simfoni barunya dengan nada-nada kebahagiaan, kedamaian, dan mungkin
sebuah melodi cinta yang tulus, yang kali ini ia bangun di atas fondasinya sendiri yang tak tergoyahkan.